Juga di belakang kita itu ada ular naga raksasa bertapa membatu, teman-teman. Macam tempat bangunan suci atau candi. Ini kita akan mencoba melihat dan menyaksikan sesuatu fenomena ya, sejarah, budaya, legenda, misteri, bahkan fenomena alam yang sangat langka. Diduga di belakang kita itu ada ular naga raksasa bertapa membatu, teman-teman. Coba kita lihat, teman-teman. Apakah benar ya di sana itu ada ular naga raksasa membatu? Namun di sini banyak pohon buah naga. Nah ini, buah naganya cukup banyak ini, teman-teman. Lah, jadi ternyata ketika digali tanah ini ya, penuh dengan struktur tembok bata kuno. Diduga ini merupakan struktur istana pada masa lalu. Coba kita lihat ya, teman-teman. Jadi rahayu. Nah, di sini ini ada semacam struktur istana yang terpendam tanah. Nah, ini. Jadi jika kita lihat struktur tembok batu bata kuno ini ya, ini ternyata asli. Jadi pada masa kuno ya, ini ada semacam tembok yang sangat besar dan sangat tebal, tanpa spis, semuanya tertata sedemikian rupa dengan kemudian batu bata, antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain tanpa perekat. Atau ada perekat misterius. Jika kita mendapati sebuah pertanyaan, bagaimana kemudian batu bata yang satu dengan batu bata yang lain ini direkatkan? Yang pertama, kajian dari para arkeolog maupun para sejarawan gitu ya. Bagaimana kemudian tembok istana kerajaan Majapahit tanpa semen bisa merekat kuat ratusan tahun masih berdiri kokoh? Ternyata ada 3 teori. Yang pertama sistem kosot, yaitu antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain misalnya ya, itu kemudian dengan bantuan air itu dikosot. Nah ini kemudian keluar semacam serbu ya, serbu atau seperti ini kemudian menjadi perekat. Nah, kalau sudah kemudian keluar menjadi perekat seperti ini dan dibiarkan, dan itu cukup banyak kemudian yang digosok-gosok gitu ya. Kalau sebuah struktur istana yang sangat megah misalnya 6 hektar, coba bayangkan penggosokannya itu juga luar biasa sekali, membutuhkan banyak orang. Yang kedua adalah dengan menggunakan semen kuno, sebagaimana kemudian dalam beberapa prasasti yang dikenal dengan Wrajah Lepa atau Braja Lepa atau Wajrah Lepa. Ini merupakan campuran dari semacam gamping ya, yaitu kemudian dengan adonan batu bata yang dilembutkan, yang ditumbuk halus, diayak, ada kemudian tepung batu bata yang dicampur dengan gamping gitu ya, kemudian dengan campuran tertentu yang sangat rahasia, mungkin dengan getah pohon dan lain sebagainya gitu ya, sebagai kemudian Wajrah Lepa atau semacam semen kuno. Nah itu. Dan yang ketiga ya, dan yang ketiga itu adalah dengan menggunakan beras ketan. Jadi beras ketan itu yang kemudian menjadi bubur, semacam menjadi lem gitu ya, untuk merekatkan batu bata yang satu dengan batu bata yang lain. Kalau kemudian menggunakan beras ketan sewajar, karena memang Jawa ini adalah bumi penghasil beras terbesar di dunia pada waktu itu, termasuk diduga beras ketan gitu ya, untuk kepentingan pejabat tinggi kerajaan atau kepentingan istana atau kepentingan pusat gitu ya. Beras ketan yang diambil dari desa-desa sangat cukup untuk menjadi kemudian perekat antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain dalam menggarap kota, benteng, maupun istana kerajaan Majapahit. Dan yang sebenarnya yang tersisipkan adalah sebuah legenda mengatakan bahwasanya perekatnya juga telur. Nah, telur apa? Ini lebih mahal lagi kalau telur ya. Ini ada bisa jadi kemudian telur ini menjadi campuran dari Wajrah Lepa. Jadi kemudian tadi itu gamping bercampur kemudian bubuk dari batu bata yang dilembutkan dicampur telur. Nah, ini biasanya seperti itu. Kita bisa lihat seperti film Al-Fatih gitu ya, dalam membangun benteng rumah Hisari atau kemudian Anadolu Hisari, itu kemudian membuat lolo yang terlihat itu ada semacam pasir gitu ya, kemudian gamping dicampur dengan telur juga terlihat itu dalam pembangunan itu. Artinya penggunaan telur dalam sebuah konstruksi semen pada masa lalu secara umum ada di seluruh dunia. Nah ini adalah batu bata kuno ya, yang sangat lebar, dan ini kemungkinan masih banyak yang terpendam di dalam tanah. Jika kita mengarah ke sana ya, ini selain kemudian
tembok batu bata kuno itu ya, yang kemudian ternyata semacam ini adalah pojokannya. Dan ini juga ada batu-batu candi ya, ada semacam pinggiran-pinggiran batu candi, balok-balok batu candi. Ini kan pinggiran-pinggiran ya, yang diduga bisa jadi kemudian di area ini itu ada semacam tempat bangunan suci atau candi yang ada di lereng Gunung Penanggungan ini ya. Kemungkinan masa-masa akhir Majapahit. Dalam prasasti peta itu memang memuat informasi tentang dua bangunan suci, generasi Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, generasi Girindrawardhana ya Dia Suraprabawa, dan anaknya yaitu Girindrawardhana Dia Wijaya Kusuma, yang kemudian dalam prasasti peta itu dijelaskan tempat pendarmaan dari raja tersebut yang dikenal dengan Mahawisesalaya dan Mahalaya Bawana. Ada dua ya. Nah ini tembok batu batanya sangat terlihat sekali gitu ya. Jadi seperti ini tembok batu batanya itu. Ada yang batu batanya itu berbaris ke sana, ada yang berbaris ke sini, letak-letaknya gitu ya. Dan ini sangat kokoh, dan ini ada semacam pojokan gitu ya, pojokan sampai pojokan sampai di sana. Jadi termasuk kemudian batu bata kuno ini ya. Jadi lokasi ini sebenarnya berada di Kutha Girang. Jadi nama Kutha itu istana, sebagaimana pemberitaan Negara Kertagama dalam kitabnya yang Empu Prapanca menulis kutanya. Jadi kutanya itu istananya, kutanya Batabang. Jadi Batabang itu adalah batu bata merah. Umider berarti keliling istana, Makandel berarti tebal sekali, Aruhur berarti sangat tinggi. Jadi Empu Prapanca mengidentifikasi kutanya Batabang, Umider, Makandel, Aruhur. Ini artinya tembok-tembok istana kerajaan Majapahit itu pada waktu itu adalah terbuat dari batu bata merah, tinggi, tebal, mengitari pura gitu ya. Yang dalam catatan Tiongkok misalnya dalam kitab Yin Ye Shenlang tahun 1433 ini dikatakan bahwasanya tembok-tembok istana kerajaan Majapahit ini terbuat dari batu bata yang sangat tinggi, setinggi 3 cang. Nah ini salah satu ukuran pada masa waktu itu ya di Tiongkok gitu ya. Dan diduga memang ini salah satu kuta. Jadi kalau kemudian bicara Kutha Girang yang ada di lereng Gunung Penanggungan yang saat ini secara administrasi berada di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini bagaimana hubungannya dengan kota Trowulan gitu ya. Ini juga menimbulkan banyak kebingungan dari para ahli. Apakah memang ada Istana Timur ya? Nah itu kita juga sulit untuk mengidentifikasi karena membutuhkan memang kajian dari para ahli keberadaan kuta ini. Namun dari segi nama desa Kutha Girang, nah ini secara harfiah itu memiliki makna Kutha Girang, artinya istana kesenangan. Girang itu gembira, senang. Kuta itu istana yang penuh dengan kesenangan. Sehingga kemudian sebagian orang secara iseng mengatakan ini adalah tempat kemudian para raja bersenang-senang dengan selir-selirnya gitu ya. Atau mungkin semacam pacekan atau tempat prostitusi di era kerajaan Majapahit. Nah itu ada juga yang mengidentifikasi seperti itu, namanya pacekan gitu ya, pacaan gitu loh. Itu saat ini itu pacaan, misalnya ayam jago sebagai pacaan itu karena memang digunakan untuk karena bagus gitu ya, digunakan untuk agar keturunannya itu kemudian bagus sesuai dengan ayam jago tersebut. Ini salah satu hal yang sangat menarik ya di kajiannya itu ya, sehingga kemudian nama Kutha Girang ini harus menjadi perhatian karena ternyata Kutha atau Kutah itu pada masa kuno itu ternyata untuk menyebut dan mengidentifikasi sebagai istana. Jadi Empu Prapanca sekali lagi mengatakan kutanya Batabang, Umider, Makandel, Aruhur. Jadi istananya itu terbuat dari batu bata merah keliling ya, tembok keliling yang tebal dan tinggi. Ini salah satu informasi yang termuat dalam kitab Negara Kertagama. Jadi tidak banyak kemudian bagaimana konstruksi istana-istana atau bahkan seperti ini diidentifikasi sebagai kolam pada masa kerajaan Majapahit. Bisa jadi memang pada masa lalu istana dan tempat pemandian umum atau waterbag yang besar gitu ya, itu merupakan sesuatu yang lumrah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat beda dengan masyarakat saat ini yang cenderung memiliki kamar mandi itu secara pribadi di rumah-rumah atau di kamar-kamar itu selalu ada kamar mandi. Berbeda dengan masyarakat yang masa lalu memiliki kamar mandi yang besar, satu di tengah-tengah desa, satu besar di istana, misalnya Candi Tikus itulah adalah kamar mandi atau petirtaan yang besar itu di tengah-tengah istana. Di
situ banyak orang kemudian mandi di situ dari kalangan istana. Begitu juga di sini ya. Nah, ini juga nanti ternyata di sini kalau memang diidentifikasi sebagai petirtaan atau kolam gitu ya, bisa saja karena memang di dalam sebuah istana atau kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit tidak terlepas dari mandi. Karena tradisi mandi di Asia Tenggara, di Jawa ini sesuatu yang dianggap itu tidak masuk akal bagi orang-orang Eropa. Kalau di Eropa orang mandi 1 kali seminggu itu lumrah, mandi 1 bulan sekali lumrah di Eropa karena musim salju atau musim dingin. Tapi kalau di Nusantara mandi 3 kali, mandi 2 kali sehari itu malah lumrah. Nah, ini sesuatu yang berbeda dari segi dari segi tradisi dan budaya ya. Jadi kemudian memang saat ini masih misteri apakah ini bangunan istana, bangunan kolam atau bangunan petirtaan gitu ya. Karena memang berada di kontur bawah tanah atau mungkin semacam istana yang terpendam. Namun yang menutup sebenarnya yang menutup struktur ini jika kita lihat gitu ya, itu ternyata semacam ini. Yang menutup struktur ini ternyata lapisan budaya. Artinya lapisan budaya itu adalah struktur tanah yang mengandung banyak sekali fragmen tembikar, fragmen pecahan keramik Tiongkok, dan fragmen batu bata. Jadi ini yang menutup. Sehingga kemudian diduga tembok ini dahulunya ada di permukaan gitu ya. Sehingga kemudian bagian teratas ini adalah bagian semacam bagian budaya. Bagian yang merupakan fragmen-fragmen budaya yang ada di atasnya. Sehingga kemudian disinilah kemudian makna dan bagaimana kemudian pola kesejarahnya dari situs Kutha Girang. Namun selain kemudian kita mengacu kepada negara Kertagama yang disandingkan dengan prasasti Petak tentang sebuah Mungguing Jinggan, seorang raja yang diduga Girindrawardhana Dia Wijaya Kusuma yang 1 tahun saja kemudian mangkat gitu ya, digantikan Girindrawardhana Dia Ranawijaya, ini diduga kemudian berada di istana Jinggan. Jika kita mengacu pada negara Kertagama, ternyata Jinggan itu sebelah timur dari Pungging. Jadi saat ini kita berada secara geografis, memang lokasi ini berada di sebelah timur dari Pungging. Nah ini memang jika kita bacakan lagi ya, kitab negara Kertagama, jadi rombongan kerajaan Majapahit tahun 1359 mau ke Lumajang. Awal-awal pertama itu mengunjungi Japan gitu ya, setelah itu kemudian melewati hutan Pandawa, Tebu, Bebala, Kanci, kemudian Mandala Panjrak, kemudian Pungging, Jinggan, Ratna Pangkaja, Kuti Haji Pangkaja, Pancasara, sampai kemudian di Kapulungan, bermalam di sana. Ini salah satu kemudian penggalan dari kitab negara Kertagama. Semoga kemudian situs ini gitu ya, karena kita tidak hanya memberikan wacana saja, karena memang sebenarnya butuh para ahli untuk menyibak pola-pola kesejarahannya dan sejatinya bentuk seperti apa yang perlu diekskavasi secara integral dan komprehensif, kemudian nilai kesejarahannya pada waktu itu seperti apa. Ini membutuhkan para ahli, terutama Balai Pelestari Kebudayaan. Semoga wacana sedikit ini memberikan manfaat untuk mendobrak kebekuan sejarah di masa lalu, terutama pada masa akhir Majapahit. Tetap membutuhkan berita-berita prasasti dan temuan-temuan terbaru. Semoga bermanfaat.